Halo, Assalamualaikum siswa semuanya. Baiklah, pada kesempatan ini Ibu akan menjelaskan beberapa soal dari sistem ketidaksamaan linear dua variabel, ya. Kalau sebelumnya Ibu hanya menampilkan materi, berikut ini akan Ibu jelaskan dengan bentuk grafiknya. Ya, misalkan seperti ini. Kita mengenal ada tanda ketidaksamaan besar sama besar saja, kecil sama kecil saja, ya. Kita lihat pada grafiknya. Untuk persamaan garis, misalkan Ibu punya 2x tambah 3y dengan tanda besar dari 0. Lihat ini, ya. 2x tambah y besar dari 0. Jadi untuk garisnya putus-putus, ya. Tapi kalau seandainya dia adalah besar sama 0, ya. Nah, garisnya lurus. Bedakan ya. Bedakan. Jadi kalau untuk tanda ketidaksamaan ini besar saja, berarti garisnya putus-putus. Tapi kalau besar dari 0, itu garisnya tidak putus-putus, ya. Kita lihat. Misalkan Ibu punya persamaan garisnya adalah 2x kurang y kecil sama min 2. Ini dia. Lihat, garisnya lurus ya. Nah, kemudian bagaimana dengan daerah arsirannya? Kenapa ini arsirannya ke kiri? Kenapa tidak ke kanan? Kita lihat ya. Lihat koefisiennya. Koefisien x-nya ini bernilai positif. Bernilai positif, tanda ketidaksamaannya kecil ya. Kalau pada sumbu x, kalau dia kecil dari 0, itu berarti arsirannya ke kiri. Kalau dia besar dari 0, berarti arsirannya ke kanan. Jadi karena ini tandanya kecil, maka arsirannya ke kiri. Kita lihat ya. Kita lihat kalau yang dia besar. Kita lihat. Kalau yang 2x kurang y besar sama min 2. Nah, arsirannya ke kanan. Seperti itu ya. Kalau yang garisnya lurus ini, lihat saja ada tanda ketidaksamaannya. Kalau pakai tanda sama berarti lurus, kalau tidak pakai tanda sama berarti garisnya putus-putus. Bagaimana kalau koefisien x kita ini bernilai negatif? Kasih contoh ya. Misalkan soalnya seperti ini. Min x tambah 3y min x tambah 3y besar dari 9 besar. Nah, lihat ini ya. Kita lihat koefisien x-nya negatif ya, tanda besar. Tadi kalau koefisien positif, kalau tanda besar arsirannya ke kanan. Tapi kalau koefisien x-nya negatif, kebalikannya. Nah, kebalikannya. Tadi kan kalau seandainya koefisien x-nya positif ya. Di sini kan min x nih. Kalau seandainya positif, kalau tanda ketidaksamaannya besar, berarti arsirannya ke arah x positif. Berarti ini ke kanan. Akan tetapi pada soal ini, koefisien x kita bernilai negatif. Jadi kebalikannya. Kalau biasanya arsirannya ke kanan, jadi ke kiri. Nah, kita coba lihat ya, kalau koefisien negatif positif seperti ini. X tambah 4y 2x tambah 4y besar dari 8 misalnya. Nah, lihat ini. Lihat nih ya. Nah, ini lihat. Ini koefisien x kita bernilai positif kan? Tanda besar kan? Tanda besar berarti arsirannya ke kanan, ke x positif, ke sini. Akan tetapi, jika koefisien x kita bernilai negatif, tandanya besar, kebalikannya. Nah, besar kan ke kanan. Karena negatif berarti arsirannya ke kiri. Seperti itu ya, paham ya?
Baik, kita lanjut ke ketidaksamaan kuadrat. Ya, kalau garis, ya, bagaimana cara menentukan membuat garis? Ya, kalau membuat garis gampang saja. Bukan contoh ya, satu-satu ya. Yang ini hapus. Misalnya seperti ini. Kita mau menggambar garis 2x tambah 4y besar dari 8. Bagaimana bisa terbentuk garis seperti ini? Nah, substitusilah salah satu titiknya. Jadi, kita cari titik potong terhadap sumbu x dan kita cari titik potong terhadap sumbu y. Bagaimana mencari titik potong terhadap sumbu x? Kalau mencari titik potong terhadap sumbu x, jadikan y-nya 0. Jadi 4 kali 0 ini, 4 kali 0. 2x sama dengan 8 berarti ya. Berarti x-nya 4. X 4, Y 0. Berarti 4,0. Ini dia. Ini dia. Ya. Kemudian, kalau titik potong terhadap sumbu Y, itu X-nya 0. Ini 2 kali 0 tambah 4Y sama dengan 8. Berarti Y-nya 2. Makanya menjadi 0,2. Hubungkan dua buah titik. Jadi garis bisa terbentuk asalkan kita punya dua titik dan bisa kita hubungkan, maka terbentuklah garis lurus. Ya. Seperti itu. Bisa dilihat pula, misalkan 5 min 5x tambah y besar sama 15 misalnya. Ini ya. Lihat ya. Lihat nih. Ini untuk mencari garisnya, persamaan gambar garis ini tinggal kita cari titik potong terhadap sumbu x dan sumbu y. Titik potong terhadap sumbu x berarti y-nya 0, ya, berarti ini y 0 berarti min 5x sama dengan 15 berarti x-nya min 3. Di sini dia posisinya. Kemudian kalau titik potong terhadap sumbu y berarti x-nya 0, ini 0 berarti y-nya 15. Ini dia. Maka hubungkanlah. Karena tanda besar sama, berarti arsirannya ke kiri ya, karena koefisien x-nya negatif. Tapi kalau koefisien x-nya positif, berarti arsirannya ke kanan. Seperti itu ya, paham ya? Kita lihat untuk persamaan ketidaksamaan kuadrat ya. Untuk persamaan kuadrat, kita kenal dulu bagaimana menggambar grafik fungsi persamaan kuadrat. Bagaimana kalau y sama dengan x kuadrat. Kalau dia persamaan kuadrat, ya, persamaan kuadrat, kalau koefisien x-nya positif, itu arsiran, maksud ibu grafik parabolanya itu terbuka ke atas. Tapi kalau koefisien x kuadratnya negatif, berarti grafiknya terbuka ke bawah, ya. Nih. Kalau koefisien x kuadratnya positif, berarti grafik terbuka ke atas. Kalau koefisien x-nya negatif, contoh seperti ini. Berarti grafiknya terbuka ke bawah. Yang G ini terbuka ke bawah. Jadi, yang jelas kalau dia untuk persamaan kuadrat, itu koefisien pangkat tertingginya itu adalah x pangkat 2. Ya, x pangkat 2. Dan grafiknya itu akan berbentuk parabola. Parabola bisa terbuka ke atas, bisa terbuka ke bawah, bisa juga terbuka ke kanan atau ke kiri. Jadi untuk saat ini kita lihat dulu yang Y untuk parabola terbuka ke atas dan ke bawah. Ya, Ibu mau membedakan mana yang terbuka ke atas, mana yang terbuka ke bawah. Lihat saja dari persamaannya ya. Kalau dia koefisien x kuadratnya positif, maka dia terbuka ke atas. Tapi kalau koefisien x kuadratnya negatif, maka dia terbuka ke bawah. Kita lihat. Bagaimana kalau persamaan parabolanya Y sama dengan X pangkat 2 kurang 4. Ini dia. Akan seperti ini bentuknya. Dia terbuka ke bawah, ya. Kemudian titik potong terhadap sumbu X-nya adalah min 2 dan 2. Ya, min 2. Ini tinggal difaktorkan ini ya.
Penjelasan mengenai faktornya nanti Ibu jelaskan. Ya, lihat saja ini dulu. Ini dia. Kemudian kalau bentuk persamaannya, misalkan Y besar atau kecil sama X pangkat 2 dikurang 4. Ini deh. Ini arsirannya nih. Ini arsirannya. Arsirannya karena koefisien X-nya positif dan Y-nya ini kecil ya. Kalau sumbu Y positif berarti ke atas, sumbu Y negatif berarti ke bawah. Karena ini Y-nya kecil sama X kuadrat kurang 4, ini kan grafik X kuadrat kurang 4 ini kecil sama berarti ke bawah ini. Nah, coba lihat bagaimana kalau untuk Y besar, hapus ini ya. Y besar sama X pangkat 2 dikurang 4. Sini kan arsirannya. Nah, kalau kecil sama tadi ini ke sini arsirannya. Kalau besar sama ke sini. Ya. Baik, sekarang Ibu coba jelaskan dulu mengenai pemfaktoran bentuk persamaan ketidaksamaan kuadrat ya. Assalamualaikum siswa semuanya. Baiklah, Ibu akan menjelaskan bagaimana menggambar grafik untuk ketidaksamaan kuadrat. Pertama sekali kita harus mencari titik potong dulu ya terhadap sumbu X dan sumbu Y-nya. Misalkan kita punya persamaan seperti ini. Y sama dengan X kuadrat dikurang 3X dikurang 4. Kita cari titik potong terhadap sumbu X ya. Titik potong terhadap sumbu X berarti Y-nya sama dengan 0. Titik pot sumbu X itu Y-nya 0. Berarti 0 X kuadrat kurang 3X kurang 4. Faktorkan X kuadrat berarti X kali X. 4 berarti perkaliannya berapa? Bisa 1 kali 4 bisa 2 kali 2. Tapi mana yang menghasilkan nanti bisa min 3. Berarti 4 dengan 1. Supaya min 3 berarti ini min 4, di sini plus 1. Ini sama dengan 0. Ini berarti untuk X tambah 1 sama dengan 0 atau X kurang 4 sama dengan 0. Ini berarti X-nya min 1 ya. Ini berarti X-nya 4. Nah, otomatis titik kita dapat berapa? Dapat adalah min 1,0 dengan 4,0. Nah, kemudian cari pula titik potong terhadap sumbu Y-nya. Sumbu Y berarti X-nya sama dengan 0. Jika X-nya sama dengan 0, titik potong terhadap sumbu Y ya. Kalau titik potong terhadap sumbu X kan Y sama dengan 0. Titik potong terhadap sumbu X berarti titik potong terhadap sumbu X, Y-nya sama dengan 0. Titik potong terhadap sumbu Y berarti X sama dengan 0. X sama dengan 0, masukkan ke sini. 0 kuadrat kurang 3 kali 0 kurang 4. Berarti Y-nya berapa? Y-nya adalah min 4. Berarti titiknya adalah 0, min 4. Selanjutnya kita cari titik sumbu simetrinya. Sumbu simetri seperti ini ya. Jika kita punya persamaannya Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C, maka untuk sumbu simetrinya X puncaknya ya, itu adalah min B per A. Kalau yang untuk Y-nya itu adalah min D
per 4A, di mana D ini adalah B kuadrat dikurang 4AC. Sekarang tadi persamaan kita apa? Kita lihat persamaan kita adalah bentuknya X kuadrat kurang 3X kurang 4. Ya, Y sama dengan X kuadrat kurang 3X kurang 4. Berarti X-nya adalah min, B-nya min 3 ya. A-nya 1, berarti 3. Y-nya berarti kita cari D dulu. D-nya berarti adalah min 3 kuadrat kurang 4 kali 1 kali min 4. Berarti 9 ditambah 16. Berarti ini adalah 25. Maka Y-nya adalah min 25 per min 4. Berarti 25 per 4. Kalau mau diselesaikan berapa itu ya? 6 ya. 6 1 per 4. 1 per 4. Berarti titik puncaknya adalah titik puncak tiga koma 61 per 4. Tadi sudah kita peroleh titiknya min 1,0 dengan 4,0 ya. Kita buat grafiknya. Ini sketsa kasar saja ya. Berarti ini tadi dia simetrinya 3,6/4. Ini titiknya min 1 dengan 4 ya. Dia koefisien X kuadratnya positif, berarti grafik pasti terbuka ke atas ya. Min 1 dengan 4, kemudian ini min 4. Nah, ini berarti di sini nih. Di sini satu titiknya. Tanggap 1, nih tanggap 4 ya. Nanti di sininya ini kan 1 nih. 1 2 3 4. Ini min 1 ya. Ini berapa tadi ya? Y-nya min 4. Min 4 ya. Berarti 1 2 3 4. Ini min 4. Kemudian sumbu simetrinya tadi adalah 3,6/4. 3,6/4. Oh, salah. Ibu rasa ini salah nih ya. Simetri ini kalau simetri pasti di sini nih taruhnya. Di sini. Min B per A. Min B per A. 3. Berarti 3. Min B. Oh, salah. Maaf ya. Ini rumusnya adalah min B per 2A. Berarti ini di sini adalah 2. Maaf ya. 3 per 2. Ini berarti 1,5. Berarti ini adalah ini adalah 1,5. 1,5. Ini kita lihat di mana salahnya ini. Ini A-nya positif ya. Ini kan 9, ini tambah 16, 25. Berarti A-nya ini positif nih. Ini A-nya berarti positif. Berarti ini negatif. Berarti ini negatif. Ini min. Berarti 1,5 dengan min 6/4. 1,5 min 6/4 sini ya. Ini 1,5 min 6/4. Kita kira-kirakan ke sini ya. Kita gambarkan. Tidak memotong sumbu Y. Tambah sumbernya.
Nah, inilah bentuk dia nih persamaannya.